Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ila jannah. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, senantiasa kita panjatkan syukur kita pada Allah SWT. Alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi dan juga keadaan. Dan Allah memberikan satu nikmat, diikuti dengan nikmat kepada kita adalah hidup. Sekarang kita merasakan nikmat itu, nikmat hidup, bisa berada di Zoom pada sore kali ini. Berdoa kepada Allah semoga rangkaian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bagian daripada salat tercurahkan sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sore kali ini masih berkaitan dengan ta'lim bagian adab, dan adab izin itu adalah bagian daripada akhlak seorang santri, akhlak terhadap santri yang kemudian kita terapkan bagaimana ketika kita, posisi kita kalau kata-kata izin adalah bagi kita ketika menjadi seorang santri, ketika menjadi seorang mahasiswi atau menjadi murid yang kemudian ketika dikatakan izin, bagaimana ketika kita melihat dalam bab akhlak itu ya dikatakan izin menjadi sesuatu yang diikuti adalah lebih baik daripada yang sekarang ini ada di hadapan kita. Itu kemudian perizinannya. Misalkan kita tidak menggunakan kata izin ketika sesuatu yang akan diikuti adalah sesuatu yang, mohon maaf, tidak lebih penting dan mendesak dari apa yang sekarang ini dihadapi. Nah, nanti kita masukkan ya dalam pembahasan akhlak, karena kita masuk di pembahasan itu bagian daripada akhlak dan nanti kaitannya dengan masalah ilmu yang fardu kifayah dan juga fardu ain yang harus dipelajari bagi seorang muslim dan muslimah dalam kehidupan ini. Nih, teman-teman yang dimati oleh Allah, saya kalau punya cerita pengalaman pribadi. Nah, ini pengalaman pribadi. Saya dulu lebih senang untuk katakanlah izin untuk mengikuti satu kajian rutin daripada mengikuti. Apalagi sudah bisa ditebak pembahasannya itu, orangnya itu, ya penting ya ada aja. Kalau dicari alasan ada aja. Seolah-olah itu mudah mencari 1001 alasan untuk izin daripada mencari 1001 alasan untuk tetap berada dalam majlis atau hadir dalam satu majlis. Itu pengalaman saya. Menjadi enak, puas dan sebagainya. Sehingga saat menjadi orang yang tidak kurang untuk dalam majlis itu. Sekali dua kali enak gitu. Sekali dua kali izin kemudian tidak hadir dalam satu majlis. Kali nggak hadir, ya alasannya ada aja. Kan kalau kegiatan mulai dia jam 4 sore, itu sampai jam 1 siang, itu tidak alasan, belum kepikiran alasannya. Tahu-tahu kalau sudah mepet, itu muncul alasannya. Alasannya misalkan mulai jam 4 sore, jam 3 baru muncul. Oh iya, itu jam 3:30 baru muncul nanti alasan. Oh iya ya, saya mau izin acara ini deh, nggak usah ikut, ya ada ini sebagainya. Padahal itu tidak menjadi lebih penting dari jadwal yang kajian yang harus saya ikuti gitu. Hanya karena mungkin faktor usia masih remaja. Kemudian faktor usia yang berharap bahwa masih ada banyak harapan dan peluang ke depannya untuk mengikuti kegiatan yang semisal. Sehingga muncul rasa ihmal dalam diri saya. Ihmal itu meremehkan. Meremehkan terkait dengan ilmu, meremehkan terkait dengan pembelajaran, meremehkan terkait dengan perkuliahan, tidak hanya majlis taklim ya, ke dalam perkuliahan juga. Rasa ihmal ini kemudian seolah-olah menjauhkan diri itu dengan pemahaman, menjauhkan diri dari keberkahan ilmu. Boleh jadi kita itu tahu ilmu itu, tapi kemudian menjadi tidak berkah. Tidak berkah itu tidak memberi manfaat pada diri kita, karena kita ada ihmal. Berbeda ya, ternyata berbeda ketika misalkan saya ternyata ada kegiatan yang mendesak dan itu memang
perlu kehadiran saya. Kalau ketika saya tidak hadir, maka ya menjadi tidak terlaksana kegiatan itu. Oleh karena itu, ya, harus disampaikan, harus memilih bahwa saya harus izin, dan izinnya untuk keperluan yang penting dan juga mendesak, dan bagi saya kegiatan yang saya mau ikutin itu adalah lebih penting untuk diikuti dari saya tanpa harus ada rasa ihmal. Bagaimana dengan kalau kita lihat kondisi sekarang ini, teman-teman yang dirahmati Allah. Kondisi kalau misalkan mendidik, ya, katakanlah saya punya ponakan itu, kalau misalkan diajak untuk kajian, ya kadang alasannya muncul juga karena usianya masih remaja. Yang sudah dewasa, itu menjadi malu. Kalau misalkan ada kegiatan majelis taklim, kegiatan perkuliahan pekanan, ketika dia tidak hadir dan kegiatan yang akan diikutinya itu tidak lebih penting daripada kegiatan pekanan, maka nanti ada kegundah-gulanan dalam dirinya. Yang ini tidak bisa terlihat, bukan tidak bisa lihat, tidak bisa kita tebak. Selaku orang lain tidak bisa menebak. Yang bisa merasakan adalah pelakunya sendiri. Ada ketidaknyamanan dalam dirinya sendiri. Dia merasa tidak nyaman. Tidak nyaman setelah mengajukan izin untuk tidak ikut kegiatannya, kegiatan yang terjadwal tadi, kemudian berikutnya, agenda berikutnya, dia sendiri tidak nyaman dengan apa yang telah direncanakan, dan kemudian tidak nyaman dengan orang-orang yang telah menghadiri majelis taklim sebelumnya. Kalau misalkan tahun 2002, ketika saya ada di L-Data, Lembaga Dakwah dan Taklim, di Taruna Al-Quran itu ketika ada kegiatan pengajian di masjid, ya, yang pekanan itu, kemudian saya izin. Itu kalau kegiatan yang izinnya kan dari kegiatan majelis taklim, kemudian ngaji Al-Quran, i'rabul Quran, kemudian ada tafsirnya. Saya izin. Bisa jadi dan biasanya kegiatan yang saya ikuti jadi tidak lebih baik daripada kegiatan yang saya tinggalkan. Ketika kembali, misalnya kegiatan itu adalah maghrib sampai isya, saya isya balik, itu rasanya juga gak nyaman. Gak nyaman artinya dalam waktu maghrib sampai isya, yang dimana ketika teman-teman yang hadir di majelis ilmu, i'rabul Quran dan tafsir itu mendapat tambahan vocab terkait dengan vocab mufradat Al-Quran, kemudian bagaimana kategorisasi kata dalam Al-Quran, isim, fi'il, hurufnya dan i'rabnya mereka dapat. Tapi sama menjadi tidak bertambah ilmunya pada waktu yang sama, tidak menjadi bertambah ilmunya, dan ada penyesalan. Sehingga saya berpikir bahwa ternyata tidak manfaat juga kalau sering izin pada kegiatan yang sudah dijadwalkan, karena posisi itu memang posisi saya ada di pondok pesantren, jadi ada pondok pesantren adalah pondok mahasiswa. Kalau pagi ya kuliah, ya kalau kita kenal di Jogja ada yang baru berpindah di Karangkajen, namanya Madya itu di Masjid Karangkajen, itu pindah di sana sekarang. Nah, teman-teman, bagaimana kalau kita mengaplikasikan di rumah tahfidz? Nah, kalau misalkan kita tarik ke rumah tahfidz masing-masing, jadi perspektifnya adalah perspektif kita sebagai seorang santri. Nyaman tidak ketika kita menjadi seorang santri, kemudian mengajukan izin kepada ustadz, kepada ustadzahnya, kepada musyrif, kepada musyrifahnya, untuk tidak mengikuti kegiatan yang memang sudah diskedulkan, sudah dijadwalkan dengan kita, dalam kondisi yang memang tidak mendesak untuk izin dari kegiatan tersebut. Tentunya, sekali dua kali akan merasa nyaman dengan perizinan itu. Yang santri akan merasa nyaman, ya. Tapi yang ketiga kali berikutnya akan merasa tidak nyaman. Tidak nyaman dengan kondisi, karena dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan. Kemudian dia kembali ke kegiatan yang normal juga merasa bersalah. Kalau itu kan, kalau dalam hadis, dosa itu kan sesuatu yang menjadikan tidak enak di dalam hati, gitu. Tapi saya ini tidak mengatakan dosa kalau orang yang sering izin. Ini merasa tidak enak, mohon maaf, jangan sampai kejadian. Nanti ujung-ujungnya kalau kebanyakan izin, merasa tidak nyaman, karena dia merasa tidak nyaman dengan kegiatan di rumah tahfidz, ada resign daripada rumah tahfidz. Resign. Itu ancamannya itu resign, kalau sering izin. Nanti alasannya apa kenapa menjadi resign? Ya karena saya sering tidak mengikuti kegiatan, saya ketinggalan. Ya karena Anda sendiri yang milih untuk seperti itu. Kenapa harus izin dan juga harus meninggalkan tempat? Gitu. Insya Allah kalau misalkan di luar ada kegiatan, saya misalkan selaku mahasiswa, ya ada kegiatan kemahasiswaan di mana saya harus hadir. Kan ketika kita selaku santri masuk ke rumah tahfidz, itu kan teman-teman juga tahu, kalau ketika kita ditanya,
tinggal di mana? Mas, Mbak, Ukti, itu saya di rumah tahfidz ini. Oh, artinya kalau ada kegiatan di luar yang bersamaan dengan jadwal kita yang di asrama, di ma'had atau di rumah tahfidz, kalau kita izin, mohon maaf di asrama ada kegiatan taklim, insya Allah mereka memahami gitu. Mereka ada memahami, sehingga mereka juga menjadi senang ya, memiliki kawan teman-teman yang di luar mahasiswa akan senang memiliki kawan ini tinggalnya di rumah tahfidz. Karena apa? Teman yang berada di rumah tahfidz ini bisa melengkapi kekurangan yang tidak dimiliki oleh teman-teman yang berada di luar. Jadi beliau akan menghormati. Gitu. Mereka yang di luar aja menghormati kita yang berada di rumah tahfidz. Kenapa kita sendiri yang berada di rumah tahfidz tidak menghormati kegiatan yang ada di dalamnya? Nah, ini menjadi komitmen bagi kita bahwa belajar itu bagikan suka dukanya ya. Bagikan orang itu memegang bara api. Jadi memegang bara api. Kalau bara api ini dilepaskan, ya bara api ini akan padam. Tapi kalau bara api ini kemudian dipegang, ya dia akan tetap panas dan memanasi tangannya. Jadi itu bersifat sesaat. Belajar, mencari ilmu, menjemput ilmu, thalabul ilmi, itu bagi yang tidak kuat niatnya, itu berat. Yang tidak kuat niatnya. Orang yang berthalabul ilmi, yang kemudian dia sudah menata hati, menata diri, dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dia miliki, akan siap menghadapi onak duri dalam pembelajaran. Yang nanti dalam ta'lim muta'lim pun Imam Az-Zanuji akan menerangkan hal itu. Jadi bagaimana seorang thalibul ilmi, santri itu harus kuat menghadapi tantangan. Karena belajar itu bukan sesuatu yang dirasa kayak piknik. Enggak. Ya ada onak durinya. Ada tantangannya. Apalagi kalau kita belajar sesuatu yang proses pertama kita mempelajarinya, maka akan berhadapan dengan sesuatu yang asing. Sesuatu yang asing, ilmu yang asing, yang mana kita akan pusing. Ini gimana ya? Kok nggak nyambung? Iya, karena itu pertama kali kita dengar. Aduh, Kak Isa nggak cocok dengan ilmu ini. Saya kok nggak paham ya? Tapi yang lain kok malah paham. Jangan tanya yang lain. Bisa jadi yang lain sekarang ini paham, itu adalah kesekian kalinya dia mempelajarinya. Kalau saya buka-bukaan, saya mata pelajaran yang tidak saya suka dari dulu adalah bahasa Arab. Tidak suka. Bahkan perkuliahan pun tidak suka gitu. Akhirnya Pak, akhirnya karena tidak suka harus mempelajarinya. Sehingga kalau dihitung-hitung 3 tahun di Sanawi, 3 tahun di Aliyah, sudah 6 tahun baru perkuliahan, baru paham gitu. Perkuliahan pun tahun kedua itu baru seperti ini. Iya. Seperti ininya itu setelah melewati tahapan 6 tahun belajar ulang-ulang. Itu lagi. I'rab rafa itu lagi, nasab itu lagi. Bingung saya itu pusing. Belajar i'rab rafa tanda doma alif waw nun, kemudian nanti nasab adalah fathah ya alif, kemudian apa lagi? Fathah. Kemudian apa lagi? Hadfun nun dan sebagainya. Itu terus. Ternyata kalau diulang-ulang insyaallah akan paham. Jadi tinggal kuat-kuatan. Kita yang akan menjadi orang yang paham setelah mengulang berkali-kali, atau kita akan ditinggalkan oleh ilmu. Nah, teman-teman, muncul fenomena masalah perizinan ya. Nasihat untuk menasihati sama kita. Kalau dilihat dari masa pembelajaran kita, saya lebih duluan. Kalau misalkan teman-teman usianya masih 20-an atau kepala 3, saya masih kepala 3 juga. Tapi belajar dari pengalaman supaya tidak turun-temurun, maka bagaimana kita itu bisa meminimalisir dari majelis taklim, meminimalisir izin dari satu majelis taklim. Kecuali memang ada majelis taklim lain yang memang kita lebih memerlukan ilmunya di situ, dan kemudian kita izin, boleh. Saya kira itu boleh jika memang ada ilmu yang lebih penting untuk dipelajarinya. Nah, ini yang perlu kita tekankan pada teman-teman, Mas FKR itu singkatannya apa ya? Mas FKR terkait dengan izinan, teman-teman sebisa mungkin untuk tidak bisa izin karena ini bagian daripada ilmu. Dan tentunya yang pernah mengenyam di pondok pesantren, misalkan katakan adalah pondok pesantren salafi itu berarti bersanding dengan khalaf. Kalau itu adalah modern. Kalau pondok pesantren modern dengan salafi. Perbedaannya adalah kalau yang modern itu ada kurikulumnya pada pesantren. Pelajaran ini berapa SKS, apa ngajarkan, di mana ruangan itu ada tersistem. Tapi kalau yang pondok yang salaf, ya boleh kita sebut dengan sorogan. Sorogan di masjid, di musola, bareng-bareng. Coba misalkan kita lihat. Kalau misalkan teman-teman bisa melihat video bagaimana seorang kiainya kemudian lewat di depan para santri, bagaimana sikap santri? Kan mereka kemudian terus berhenti dari aktivitasnya, menghormati bagaimana guru lewat,
Kalau misalkan keluar dari satu masjid, sendalnya itu ditata dan dipersiapkan. Kalau misalkan beliau Bapak Kiai ini perlu dibantu, akan dibantu untuk berjalan dan sebagainya. Kan itu didapat satu adab, satu akhlak yang memuliakan orang yang mengajarinya, itu didapat karena mengikuti kajian, mengikuti pengajian atau mengikuti penyampaian ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Bukan mereka yang kemudian banyak izin. Dulu ini ceritanya adalah ketika salah satu pondok pesantren di ini ya, Jawa Timur. Memang kalau Jawa Timur dikenal dengan pondok pesantren yang banyak. Kayaknya punya tamu. Santri, saya ada tamu, tapi di luar tamunya, dia tidak bisa masuk ke sini. Sebab dia tidak bisa, karena jalannya berair, habis hujan berair. Kalau tamu datang berair, kemudian bisa jadi memang basah bajunya dan akan kotor. Kayaknya tanya, siapa di antara kalian yang bersedia menggendong tamu saya dari luar sana masuk sini? Saya Pak Kiai. Digendong. Tamunya itu digendong. Selesai, diantarkan ke rumah Kiai. Santri, tamu saya sudah selesai. Siapa yang bersedia untuk mengantarkan ke luar sana digendong? Karena memang berair. Tanya berair dan juga becek. Zaman dulu kan. Saya Pak Kiai digendong. Maka apa kata Kiainya? Dengan santri yang menggendong tamunya. Ilmuku bersama dengan santriku. Ilmu yang saya ajarkan itu bersama dengan santri. Itu ada pada akhlaknya. Bukan berarti ketika ditawarkan itu santri tidak pada mau. Ya, santri kemudian berlomba-lomba untuk bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh gurunya, oleh kiainya. Tapi kiainya kemudian memilih mana yang misalkan yang mengacung, yang lebih duluan, yang menawarkan diri lebih dulu kemudian dipilih. Nah, itu. Yang kalau kemudian telah santri ini yang menggendong tadi sudah besar, kalau saya tidak salah itulah kemudian dikenal dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi keilmuannya, keberkahan ilmunya itu bisa mendirikan satu persyarikatan ormas Nahdlatul Ulama yang kita kenal sekarang ini, termasuk yang besar di Indonesia. Jadi keberkahan, bagaimana mendapatkan ilmu itu tidak hanya sekedar didapatkan dalam bentuk angka di transkrip nilai, tetapi bagaimana menjadi mentarsih dalam diri kita. Masuk dalam diri kita, kemudian terlahir dalam satu akhlak, dalam satu adab. Ini yang tentunya tidak bisa didapatkan oleh para santri agar ilmu menjadi satu keberkahan di dalam dirinya yang terjawantahkan dalam perilakunya kalau santrinya kebanyakan izin. Nah, kalau misalkan harus izin, dan teman-teman kan sekarang sudah dewasa ya. Jika memang harus izin, maka izinnya tidak harus mendesak. Bagaimana ketika izin itu disampaikan di jauh-jauh hari. Saya misalkan malam ada kegiatan, sore itu sudah ketahuan. Kalau sudah ketahuan ada kegiatan berikutnya, misalkan harus mimpin rapat, takmir, yang harus saya pimpin, berarti harus izin lebih awal. Siapa tahu nanti dengan izinnya saya, itu ada perubahan, oh kita undur ya. Karena saat lagi ada kegiatan, jadi kita agak mundur. Ternyata juga diundur, sehingga saya bisa ikut juga. Ya kan teman-teman dari 32 orang ini, misalkan 30-nya itu ada satu kegiatan penting, ya udah, yang bisa cuma 2 orang, karena yang satu adalah saya, 3 kan yang satu saya. Yang bisa 2 orang, ya bagaimana akses manfaat maslahat bersama adalah kita cari waktu. Kenapa? Karena pada izin dan izinnya itu lebih awal dan sudah diketahui sehingga nanti ketika ada reschedule itu ada semuanya bisa ikut. Bagaimana ini keberkahan ilmu bisa didapati bersama. Inilah tantangan ya manis, senang dan sukanya ketika kita berada di satu satu atap rumah di mana yang ada di dalam ada bersemangat untuk mempelajari ilmu agama. Nah, nanti di akhir akan kita jawab ada pertanyaan yang masuk, insya Allah ada 2 pertanyaan dan yang satu berkaitan dengan masalah izin ya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kok kalau saya mengizinkan, kalau saya mau ngelak itu haus, boleh minum, boleh. Nah, tapi kalau makan mie ayam jangan dulu ya, karena akan menggoda pembicaranya. Nah, kita menunjukkan berkaitan dengan masalah akhlak. Wa kadzalika fi sairil akhlak. Demikian juga dalam masalah akhlak. Kenapa? Terakhir pertemuan kita membaca satu syair, ta'alam fa'inal ilma zainul li ahli. Bagaimana ilmu itu menjadi penghias bagi pemiliknya. Coba kita tidak bisa berakhlak baik kalau kita tidak punya ilmu. Rasul dalam hadis Aisyah sebagai akhlaknya adalah Al-Quran. Karena Rasul paham Al-Quran, berarti ada ilmu.
Ada keilmuan yang dipahami oleh Rasul dari Al-Qur'anul Karim, terjawantahkan dalam perilaku beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ilmu itu akan menjadi penghias bagi pemiliknya dan dia menjadikan orang ini unggul daripada yang lain dan juga menjadi orang ini berhak mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua ilmu kemudian bisa dipelajari dengan ketersediaan waktu atau usia yang kita miliki, tapi harus selektif. Setidaknya belajarlah ilmu fikih, ya karena fikih nanti akan menunjukkan jalan menjadi orang yang paham terkait dengan ilmu agama. Salah satu pintunya adalah fikih. Dan dia akan menjadi penyelamat dan menjadikan pemilik ilmu fikih ini menjadi orang yang qara'i, menjauhkan diri dari yang haram dan melakukan yang halal. Ini pembahasan kemarin ketika kita membaca satu syairnya. Kemudian berikutnya, wa kadzalika fi sairil akhlaqi nahwil judi wal bukhli. Demikian juga pada akhlak yang lainnya. Seperti apa? Al-jud, dermawan. Kita harus mengetahui ilmu terkait dengan kedermawanan ini. Kenapa kita harus menjadi orang dermawan? Mana batas-batas menjadi orang yang dermawan? Mana yang didahulukan? Apakah kita bersedekah kepada orang luar sana? Atau kita mendahulukan kepentingan keluarga kita? Mana yang didahulukan skala prioritasnya? Ini kan harus ada ilmunya. Sehingga kita mendapatkan pelajaran dari Rasulullah SAW ketika sahabat ingin mensedekahkan, mewakafkan semua hartanya. Rasul, saya mewakafkan harta saya semuanya. Rasul tanya, apakah kamu tidak punya anak? Punya, Rasul, perempuan. Tapi sudah saya kasih harta, sudah saya sisihkan harta untuk dirinya Rasul. Maka saya ingin mensedekahkan semua harta saya ini di jalan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, tidak, itu terlalu banyak. Ya udah Rasul, kalau tidak boleh banyak, saya setengahnya Rasul untuk Islam, setengahnya. Rasul bersabda, tidak, itu masih banyak. Berapa Rasul? Sepertiga. Hah? Sepertiga Rasul? Padahal saya mau mensedekahkan semuanya Rasul. Tidak, sepertiga. Itu sudah banyak. Jadi kemudian bagaimana Islam itu akan memberikan solusi dan juga arahan kepada umatnya ketika beramal kebaikan juga harus ikut aturan gitu. Tidak mengerti keinginan dalam beramal. Maka ilmu ini menjadi penting. Sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu falyattaqullaha. Maka lihatlah, kalau misalkan kita semua pasti akan mati, lihatlah ketika kita mati, maka apa yang kita tinggalkan bagi generasi kita. Jangan sampai mereka itu lemah secara finansial, lemah secara ilmu, lemah secara akidah, lemah secara ibadah, lemah secara akhlak, dan juga lemah-lemah yang lainnya. Jadi memang harus ada yang kita tinggalkan sehingga menjadi seorang muslim yang kaya dengan kekayaan yang menyelamatkan dunia dan juga akhiratnya, itu juga untuk menguatkan generasi penerusnya. Jangan sampai setelah kita meninggal, anak cucu kita menjadi pengemis. Kenapa? Karena kita sudah habiskan uangnya di depan dan kita tidak tinggalkan untuk generasi setelahnya. Pun Islam mengatur tentang hal itu. Maka ini harus dipelajari, mempelajari ilmu dalam bidang akhlak seperti kedermawanan. Kemudian kita mempelajari masalah kikir, ilmu kikir. Kenapa harus belajar ilmu kikir? Mempelajari ilmu kikir agar tidak menjadi orang yang kikir, orang yang bakhil, orang yang pelit. Bukan menjadi orang yang pelit, bukan. Bagaimana ya Ustaz, agar saya kikir itu jadi kikir yang Islami? Enggak ada. Kikir Islam itu enggak ada. Atau menjadi orang yang pelit yang Islam, tidak ada. Kikir tapi sesuai dengan syariat, enggak ada. Itu sesuatu yang buruk, tidak perlu dicontoh. Tapi kita mempelajari, jangan sampai menjadi orang yang kikir pelit. Itu. Pelit terhadap dirinya sendiri, pelit terhadap keluarga, pelit juga terhadap masyarakat. Itu. Bagaimana contoh pelit terhadap diri sendiri? Teman-teman kalau misalkan punya sebagian rezeki dan perlu ingin makan nasi goreng, ya sudah, beli nasi goreng. Ya, boleh. Beli gitu. Misalkan kalau ada uang, gitu, boleh seperti itu. Mbak Hani punya uang lebih, alhamdulillah. Bulan ini misalkan ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini apa sana? Nah, kalau misalkan dapat rezeki dan ingin makan enak ya, iya, boleh kok, diturutin itu boleh. Karena apa? Untuk memperhatikan kondisi fisik. Kondisi fisik. Kadang kita harus mensugesti. Ayo ya Allah, kalau video yang anak-anak kecil itu otak, ayo otak, bangun otak kamu, bangun. Menghafal gak hafal-hafal.
Kemudian otaknya disuruh bangun, bangun otak, ayo bangun. Kenapa kamu tidur? Jadi sekarang tidurnya otak. Aduh, karena dia tidak hafal. Maka kita harus membahagiakan diri dengan yang baik dan tidak secara berlebih-lebihan. Misalkan di saat Anda misalkan ada yang dicoba sakit, kan bagaimana kita mensugesti diri kita untuk sembuh. Yang perempuan, ya Allah, ayo badan kamu sehat badan, lawan sakit ini badan, kan tetap memohon kepada Allah, tapi ini dia mensugesti. Ayo kamu sehat, nanti kalau sehat, nanti tak beliin kalung ya. Ternyata besoknya sehat ya. Tapi kalau sudah sehat, dia harus beli kalung gitu. Untuk menghargai, mengapresiasi diri. Kan tidak apa-apa, perempuan pakai kalung emas itu memang diperbolehkan. Yang laki-laki bagaimana? Ayo sehat. Apa itu Mas? FKR. Kalau misalkan yang laki-laki apa? Mensugesti diri untuk misalkan diuji sakit sehat. Ayo sehat. Besok kalau sehat nanti besok kita makan burjo gitu. Wah, kelasnya kelas burjo. Boleh, udah makan bubur kacang hijau aja. Nggak apa-apa. Saya sama istri kadang juga demikian. Mensugesti. Ayo, kita mau makan apa ini? Makan nasi goreng. Udah, beli nasi goreng gitu. Kita nikmati gitu. Kita nikmati. Kalau bilangnya mau beli ya berarti sudah tidak masalah lagi. Nah, berkaitan dengan masalah kedermawanan, kikir, ini harus memiliki ilmunya. Wal jubni dan juga pengecut. Wal jur'ati, bebal dan juga watakabur dan sombong. Si mengetahui tentang sifat akhlak yang buruk itu menjadi penting. Mengetahui akhlak yang baik itu juga penting. Mengetahui akhlak yang baik adalah untuk bisa kita lakukan. Mengetahui akhlak-akhlak tercela itu agar kita bisa menjauhinya. Ya gitu. Jadi memang harus seimbang, mana yang diperintahkan dan mana yang dilarang harus kemudian kita pelajari beriringan. Tidak kita mempelajari kemudian mencari yang diperintahkan saja, yang diharam kemudian tidak kita ketahui. Boleh jadi di saat kita bodoh terhadap yang dilarang, malah bisa jadi kita jatuh pada di dalamnya. Padahal itu adalah larangan, kita merasa tidak melakukan larangan karena kita tidak tahu. Oleh karena itulah perlu dipelajari juga terkait dengan ilmu. Fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Kenapa harus mempelajari terkait dengan ilmu masalah sombong, kikir, kemudian menjadi orang yang pengecut dan juga berlebihan? Karena itu perbuatan yang haram, tercela. Agar bisa kita meninggalkan yang diharamkan, kalau kita punya ilmunya, itu menjadi bagus. Kalau kita tidak memiliki ilmunya, boleh jadi malah jatuh di dalamnya. Satu sisi, alhamdulillah saya tidak sombong, ternyata dia kikir, dia bakhil, gitu. Satu sisi dia merasa saya ini pemberani, bukan pengecut. Ternyata dia jatuh pada israf, berlebihan. Ya, dalam makanan, dalam berpakaian, dalam berhias, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Saya sempat berpikir, Mas FKR, kalau misalkan ibadah berlebihan, boleh nggak ya, Ustaz? Ya, ternyata tidak boleh. Beribadah secara berlebihan itu juga tidak baik. Kita sholat, ternyata berlebihan, itu tidak baik. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, at-tawasud ya, harus sesuai dengan ketentuan. Salat itu beribadah, tidak mengurangi, tidak minimalis, dan juga tidak israf berlebihan. Seperti apa kalau misalkan berlebihan? Misalkan kalau dalam sholat nambah-nambahi, misalkan sholat malam sampai semalam suntuk dapat 100 rakaat. Nah, itu kan mungkin kita cari, ada nggak? Ada sholat malam itu sampai 100 rakaat. Dia berlebihan. Karena apa? Sesuatu ibadah yang sudah ada batasannya, yaitu sudah maksimal. Kita ikut dengan batasannya. Saat kalau misalkan zikir 10.000 berlebihan tidak. Ya, tidak. Kalau saya mengatakan itu tidak berlebihan. Orang zikir sampai 10.000 sehari itu tidak berlebihan. Karena Allah memerintahkan untuk kita wadkurullah katsira. Ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Kalau Rasul beristighfar dan bertobat itu antara 75 kali dengan 100 kali dalam sehari. Tapi kalau berzikir sebanyak-banyaknya, nggak dihitung pun tidak apa-apa. Wala yumkinu taharruzu anha illa bi ilmiha wa ilmi ma yudaduha. Kita tidak mungkin bisa menghindari namanya sombong, pelit, pengecut dan juga berlebihan kalau kita tidak punya ilmunya. Enggak akan bisa menghindari. Wa yuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Maka dalam hal ini wajib bagi kita untuk mempelajari ilmunya. Ini masalah kaitan dengan ilmu akhlak, ya. Maka di sini Imam Nasiruddin Abdul Qasim itu menulis satu kitab yang berjudul dengan Al-Akhlaq. Dikatakan fayajibu ala kulli muslimin hifdzuha. Maka pelajarilah buku akhlak ini. Saya sendiri mencari tahu itu terkait dengan kitab akhlak yang ditulis oleh Nasiruddin Abdul Qasim. Sampai sekarang belum berjaya untuk mendapatkannya ini.
apakah ini kan ditulis, berarti kalau Imam Az-Zarnuji menyebutkan buku ini pada waktu Ta'lim Muta'alim ditulis, berarti kitab akhlak ini sudah ada sebelumnya, sebelum kitab Ta'lim Muta'alim itu ditulis. Sedangkan kitab Ta'lim Muta'alim sendiri makhtutotnya itu sangat jarang. Berarti kitab akhlak ini Allahu a'lam ya, apakah antara ada dan tiada. Adanya memang berarti sudah ditulis, tapi pada masa kita ada ataupun tiada. Kalau kita cari di PDF, banyak kita menemukan kitab-kitab akhlak, tapi yang ditulis oleh Nasiruddin Abdul Qasim, saya sendiri belum mendapatkannya. Kitab akhlak. Sekarang ini banyak kitab-kitab akhlak, kitabul akhlak. Oleh karena itu, mari kita lihat apa sih ilmu yang kemudian menjadi fardu kifayah. Jadi dari sampai sini kita mau menarik satu kesimpulan bahwa ilmu yang menjadi fardu ain menurut Imam Az-Zarnuji untuk dipelajari adalah ilmu fikih. Karena beliau memiliki latar belakang fikih. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan di stadium general, bahwa ketika ditanya ilmu yang ada hukumnya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau fardu ain tergantung siapa yang ditanya dan siapa yang berpendapat. Kalau beliau adalah ulama tafsir Al-Quran dan juga hadis, ya mengatakan bahwa ilmu yang penting dipelajari adalah ilmu tafsir Al-Quran. Kalau ulama fikih dapatnya adalah ulama fikih, ilmu fikih. Kemudian Imam Az-Zarnuji mengatakan itu adalah ilmu hal yang harus dipelajari, ilmu yang kemudian melihat sesuai dengan kondisinya. Kondisinya seperti apa? Gitu. Kalau misalkan sekarang ini kondisi orang beramai-ramai belajar, bertolabul ilmi, tetapi kemudian akhlaknya tidak baik, maka santri menjadi wajib untuk mempelajari kitab akhlak, untuk memperbaiki akhlak dalam belajar. Setelah mempelajari kitab akhlak, mempelajari ilmu hal, ya di dalam ada ilmu fikih, kemudian juga ada ilmu akhlak, maka Imam Az-Zarnuji melanjutkan bagaimana dengan ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Wa amma hifdzu ma yaqau fi ba'dil ahayin fa fardun 'alaihi sabilul kifayah. Adapun ilmu yang dipelajari, yang diperlukan sewaktu-waktu, maka hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Ilmu yang diperlukan sewaktu-waktu. Misalkan kayak gini, sewaktu-waktu itu ya, kadang hari ini kita perlu melaksanakan suatu aktivitas, maka perlu ilmunya. Belum tentu besok kita melakukan aktivitas itu. Belum tentu minggu depan ada aktivitas itu. Maka aktivitas yang seperti ini, ilmu yang diperlukan bersifat fardu kifayah. Misalkan gini, kalau di luar masa COVID, orang meninggal, itu kan tidak bisa diprediksikan kapannya, waktunya orang meninggal. Misalkan kalau kita di satu daerah, katakanlah di kampung halaman, mohon maaf, ketika hari ini ada yang meninggal, kan kita tidak bisa memastikan besok ada meninggal. Sebelum masa COVID kan menjadi jarang, kan? Menjadi jarang. Nah, artinya kita akan terlibat ketika ada orang meninggal, terlibat untuk memandikan, menyucikan, kemudian mengkafani, kemudian mensolati, dan juga menguburkan. Maka ilmu yang berkaitan ini menjadi penting untuk diketahui. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya adalah peristiwa ini tidak dilakukan secara terus-menerus, setiap hari tidak, dan mempelajarinya itu tidak harus semuanya. Kalau sudah ada yang bisa, maka gugurlah bagi yang lain untuk mempelajarinya. Kalau sekarang ini masa COVID, sehingga banyak yang kemudian meninggal sesuai dengan ajalnya. Dan kalau misalkan teman-teman ada yang terlibat di dalam volunteer relawan untuk yang menyucikan, ya, sekarang menjadi menyucikan. Jadi tidak semuanya dimandikan yang korban COVID itu. Maka kalau misalkan terlibat di situ, ada menjadi penting untuk mempelajari ilmu terkait dengan mensucikan jenazah. Harus ada ilmunya. Kalau tidak ilmunya nanti bisa salah-salah. Mohon maaf yang kemudian yang dilihat di tayangan medsos, kemudian ada yang di dalam kotak dalam kondisi terlengkup, kondisinya kemudian terlentang, kondisinya itu kan berarti yang memperlakukan jenazah itu tidak memiliki ilmunya. Bisa jadi tidak memiliki ilmunya. Video yang pernah sempat viral adalah sholat jenazah di ketika mau dimakamkan, ternyata pakai ruku imamnya, yang makmumnya nggak mau ruku. Kan menjadi tidak punya ilmunya. Bayangkan, imam sholat jenazah kemudian pakai ruku, tapi dalam kondisi yang ragu. Habis ruku dia berdiri dan tidak pakai sujud padahal. Dia sudah ruku kemudian berdiri lagi, tapi nggak pakai sujud ya. Kita cari dasarnya memang nggak ada itu memang salah. Itu berarti kurang ilmu seperti itu. Nah ini harus kita hindarkan. Oleh karena itulah dikatakan bahwa idza qamal ba'du fi baldatin saqata 'anil baqin. Ketika di satu tempat, satu daerah itu ada yang mempelajari ilmu ini, misalkan seperti mengkafani jenazah, maka hukum kewajiban untuk mempelajari itu menjadi
tidak mengikat yang lainnya, menjadi gugur bagi yang lainnya. Fa'ilam yakun fi baldati may yaqumu bihi, ketika di satu daerah tidak ada yang belajar, tidak ada yang mengetahui tentang dengan fikih jenazah, tidak ada yang paham, maka fil ma'sami ishtaraku jami'an fil ma'sami, semuanya itu menjadi dalam satu dosa, menanggung dosa semuanya. Oleh karena itulah paling tidak kita dalam keluarga kita setidaknya ada satu orang yang paham terkait dengan masalah jenazah. Bagaimana ketika di keluarga kita nanti ada yang meninggal, kemudian ya itu yang paham dengan ilmunya itulah kemudian yang melaksanakan terkait dengan mensucikan jenazah, kemudian nanti mengkafani jenazah, kemudian nanti sampai menyolati dan juga menguburkannya. Jadi ada yang mengawal, tidak asal-asal. Nah, ini harus kita ketahui. Fayajibu 'alal imami ay ya'muruhum bidzalika. Kalau di daerah tersebut ada pemimpin, maka pemimpin inilah kemudian harus mewajibkan kepada anggotanya mempelajari ilmu ini. Wajibnya adalah bersifat fardu kifayah. Ada di antara mereka kemudian mempelajari ilmunya. Tidak bukan mereka yang kemudian membiarkan begitu saja. Nggak usah, nggak apa-apa kita nggak belajar. Nanti kalau ada apa-apa kita tanya orang yang di luar sana, kita datangkan. Nggak bisa. Semua menanggung dosa. Semuanya menanggung dosa ini. Wajudbiru ahlal baldati ala dzalika, bahkan pemimpin ini berhak untuk memaksa anggotanya untuk mempelajari ilmu tersebut. Oleh karena itulah kalau kita lihat masa Khulafaur Rasyidin, orang yang dekat dengan khalifah itu adalah para ulama. Ulama itu yang paling dekat dengan khalifah. Jadi umara bersanding dengan ulama untuk meminta pertimbangan dari sisi agamanya bagaimana. Ya, terus. Bahkan sekarang pun harus dijaga. Oleh karena itu teman-teman yang berada di RTA pun harus didampingi dengan ustadz-ustadzah gitu. Dalam menghafal Al-Qur'an, kemudian dalam mempelajari Al-Qur'an perlu ada pendampingan. Faqila bi anna ilma mayaqu ala nafsi fi jamil ahwali bi manzilati ta'am. Ini kita lihat bahwa ilmu analogi antara ilmu dengan diri kita itu bagikan makanan. Artinya apa? Kita itu kan membutuhkan makanan setiap saat, setiap waktu. Karena kita butuh makan kan. Maka ilmu yang seperti ini adalah labudda likulli wahdin min dzalik. Artinya adalah ya harus dilakukan oleh setiap orang. Orang tidak bisa bertahan hidup kecuali kalau dia tidak makan dan minum. Maka ilmu ibadah dengan diri kita adalah bagikan makanan. Kalau kita tidak berilmu, ya kita akan mati. Sebagaimana kita kalau tidak makan dan minum, ya akan mati. Tinggal nunggu waktunya, karena badan akan lemah. Dia memerlukan kalori, tidak ada ketersediaan kalori. Memerlukan glukosa, tidak ada ketersediaan glukosa. Memerlukan karbohidrat, tidak ada ketersediaan karbohidrat. Ya akan mati. Kalau kita bicara secara ilmu, medisnya demikian. Nah sama, kalau kita hidup tanpa ilmu pun akan demikian. Bagikan orang yang hidup kemudian tidak makan. Wa ilmu ma yaqa'u fil ahayyin bimazlatid dawa. Sedangkan ilmu yang kemudian kita perlukan sewaktu-waktu itu seperti obat. Seperti obat. Ilmu yang kita perlukan sewaktu-waktu itu seperti obat. Artinya kalau kita mengkonsumsi obat kan tidak terus-menerus. Sewaktu-waktu ketika misalkan sedang ada gejala sakit baru mengkonsumsi obat. Nah, ilmu yang fardu kifayah tadi itu diperlukan ya sewaktu-waktu. Ketika misalkan ada yang meninggal, baru kita akan menggunakan ilmu tersebut. Nah, ini akan menggunakan ilmu yang bersifat fardu kifayah. Tapi fardu ain, ilmu yang bersifat fardu ain harus kita miliki. Kalau tidak, maka kita akan mati. Boleh jadi mati bukan secara fisik, tapi mati secara spiritual. Spiritual mati. Spiritual mati itu ya seolah-olah tidak tahu mana kewajiban, mana larangan, menjadi pandangan kosong. Tapi dia kan masih bisa merasakan makan enak. Jadi luarnya hidup, dalamnya mati. Wa ilmu nujum, kemudian Imam Az-Zanunji berpindah kepada ilmu yang haram untuk dipelajari. Apa itu? Ilmu nujum. Ilmu nujum itu adalah ilmu perbintangan yang kemudian dari posisi bintang itu diramal dari satu ketentuan nasib seseorang. Misalkan kalau dilihat di atas, oh berarti malam hari. Kalau posisi bintang seperti ini, berarti nasib Anda akan celaka. Jadi kecelakaan seseorang itu ditentukan dengan posisi bintang di langit. Formasinya seperti apa nanti diramalkan. Itu namanya ilmu nujum. Itu yang dilarang. Dilarangnya adalah mengkaitkan nasib seseorang itu dengan posisi bintang. Nah, kalau misalkan kalau di film-film kuno, itu ramalan itu adalah
ada unsur tulang, ada unsur apa, kemudian dikocok-kocok, ditaruh di atas meja, kemudian diramal. Oh, nasib Anda kan seperti ini. Nah, itu juga ilmu yang haram. Ilmu nujum adalah ilmu yang haram, jadi tidak boleh dipelajari. Karena kegunaannya sudah jelas, mengajarkan kesyirikan. Maka di sini dikatakan tadi ilmu terkait dengan ilmu nujum, li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Karena ilmu tersebut membahayakan dan tidak memberi manfaat. Wal harabu an qada'illahi ta'ala, dan mengajak orang untuk meninggalkan ketentuan Allah, tidak percaya pada ketentuan Allah, lebih percaya pada ketentuan tadi. Ketentuan bintang. Sama seperti orang yang tatayur. Misalkan ada suara burung gagak, ada yang mau mati, ada yang mau mati. Kemudian yang sakit kemudian dijaga-jaga jika ada burung gagak. Seolah-olah dikaitkan bahwa kematian seseorang itu dikaitkan dengan burung gagak. Nah, kemudian meninggalkan ketentuan Allah, takdir Allah itu kemudian tidak diimani. Nah, ini menjadi berbahaya. Nah, wa taqdirihi ghairu mungkin, dan menghindari dari ketentuan Allah, takdir Allah itu tidak bisa. Bayang bagi likulli muslimin ayyashtagila fi jami' awqati bi dzikrillah ta'ala. Seyogianya seorang muslim itu harus menyibukkan dirinya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, wa du'ai wa tadarrui, dengan banyak doa, tadarru, mendekatkan diri kepada Allah, wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim, was sadaqat, dan bersedekah, ad-dafi'ah lil bala. Sedekah itu bisa menjadi sebab Allah menghindarkan orang itu dari mara bahaya. Jadi bahasanya adalah tolak bala. Ya, karena Allah yang menghindarkan orang itu dari bahaya yang ada di depan dengan sedekah yang dia keluarkan. Dari sini, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, berarti tidak semua ilmu kemudian itu menjadi harus dipelajari. Ternyata ada ilmu yang tidak dipelajari, yang dihindarkan. Mas FKR pernah tahu nggak namanya buah? Kalau yang kita puasa kemudian minuman ada kecil-kecil segini itu apa Mbak Ani namanya? Kolang-kaling. Kolang-kaling sesuatu yang susah untuk dipegang kan? Itu kan katanya kalau lihat di film, orang kalau ingin jadi pencuri, itu kolang-kaling taruh di dalam ember yang berisi air, kemudian orang itu mengambil kolang-kaling dengan dua jarinya. Jadi diadu airnya, kemudian mencari, bisa nggak menjepit kolang-kaling yang licin itu dengan dua jari. Kalau bisa, berarti dia bisa mencopet, nanti bisa lantas. Gitu. Itu ilmu yang dipakai untuk mencopet, untuk menjadi pencopet. Kalau dalam filmnya apa? Taken ya, film Taken atau apa ya? Yang kemudian filmnya itu adalah suatu perkumpulan, kemudian mereka membuat sistem bahwa takdir manusia itu ditentukan oleh ramalan benang yang kemudian kesana kemari kayak mesin jahit. Itu kemudian dua tidak. Nah, kembali kepada ilmu yang mencuri tadi. Jadi kenapa kamu mempelajari ilmu itu? Ya, karena untuk bisa mencuri. Jadi ilmu yang dipelajari untuk melakukan perbuatan yang dilarang secara agama dan Allah tidak ridho, itu menjadi ilmu yang tidak boleh dipelajari. Gitu. Atau misalkan orang sihir, itu kan sesuatu yang dilarang. Mempelajari ilmu sihir berarti haram. Kenapa Anda mempelajari ilmu sihir? Biar saya bisa merasakan bagaimana, kenapa ilmu ini menjadi dilarang. Jadi biar saya tahu, bisa menjelaskan pada orang-orang yang belum mempelajari. Nggak perlu yang seperti itu. Gitu. Mempelajarinya bukan berarti untuk menikmati, tapi mengetahui, sebatas mengetahui boleh. Sebagaimana kalau misalkan kikir, bakhil, itu kan sesuatu yang dilarang. Kita mempelajari ilmunya itu, apa yang menyebabkan orang itu menjadi kikir. Kemudian apa bahaya menjadi orang yang kikir dan bakhil. Kita mengetahui itu agar bisa menghindari, mempelajari untuk menghindari, bukan menghindari untuk melakukan. Pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, itu sihir, orang itu mungkin orang sudah tahu masalah sihir, sudah tahu. Karena sihir itu orang yang paham sihir, paham itu bisa membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Itu bisa dibedakan. Wattabi'u ma tatlu asyaituna ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi untuk membedakan mana sihir, mana yang mukjizat, itu orang yang paham sihir paham bisa membedakan. Ini bukan sihir yang dilakukan oleh Sulaiman, ini bukan sihir. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengikuti. Kalau memang Sulaiman melakukan sihir, berarti kita bisa. Ternyata kita nggak bisa. Sebagaimana penyihirnya Fir'aun itu kemudian menjadi orang yang beriman terhadap Nabi Musa alaihissalam. Karena apa yang dilakukan Nabi Musa ketika tongkat dilempar berubah menjadi ular, kalau itu adalah sihir, jika yang dilakukan Nabi Musa adalah sihir, maka yang dilihat oleh penyihirnya Fir'aun itu adalah tongkat.
Tongkat sudah berubah ular, kalau memang Nabi Musa melakukan sihir, maka tongkat yang berubah ular itu dilihat oleh penyihir, pasti itu adalah tongkat. Tapi yang terlihat oleh penyihir itu adalah ular, bukan tongkat. Jadi ini bukan sihir. Jadi orang penyihir bisa menghargai, bisa meyakini hal itu. Nah, ilmu nujum tadi dilarang karena tidak memberikan manfaat, membahayakan terhadap keimanan dan tidak memberikan manfaat karena ketentuan hidup mati seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alullah ta'ala al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah liyasunahu Allah ta'ala 'anil bala'i wal afat. Oleh karena itu, sebaiknya kita itu banyak-banyak memohon ampunan kepada Allah dan memohon keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Dalam duduk bermajlis taklim seperti ini tetap berdoa kepada Allah minta keselamatan dunia dan akhirat. Liyasunahu agar Allah menjaga kita dari apa? Dari mara bahaya yang ada di depan kita. Jadi sesuatu yang Allah sudah menentukan. Oh, ini ada di depannya si fulan ada mara bahaya. Ketika kita berdoa kepada Allah, Allah boleh jadi menyelamatkan itu. Kan Allah itu fa'alul lima yurid. Allah boleh jadi menghindarkan kita dari mara bahaya, menyelamatkan kita dari mara bahaya. Ya, kan? Apalagi yang berkaitan dengan manusia. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ala ta'ati. Fa inna man ruziqad du'a lam yuhramil ijabatu. Orang yang dianugerahi doa tentu tidak terhalangi kabulnya. Maka ibadah disebut dengan mukhul ibadah. Doa itu adalah otak inti daripada ibadah itu berdoa. Karena orang yang berdoa kepada Allah itu menunjukkan ketergantungan dirinya dengan Allah. Orang yang kemudian semakin pelit untuk berdoa akan mendekat dengan kesombongan. Orang yang semakin sering dan terus berdoa kepada Allah semakin dekat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menunjukkan ketergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibu la mahalata. Nah, bagaimana ketika kita sudah berdoa, ternyata apa yang takdiran Allah itu tetap terjadi pada diri kita. Ya kan? Apa yang Allah tentukan ternyata tetap terjadi. Misalkan seorang berdoa, ya Allah, ada hujan. Ya Allah, saya mau menyeberangi hujan ini. Ya Allah, mudah-mudahan tidak basah. Padahal dia nggak bawa payung gitu. Kan dia sudah berdoa, meskipun dia berdoa, kemudian dia tetap menebras, hujan dia tetap basah. Atau seseorang kemudian sudah berdoa, ya Allah, semoga panen ini kemudian saya bisa dapat untung dari apa yang ditanam. Ternyata ketika panen sudah Allah tentukan bahwa akan terjadi pada petani ini gagal panen. Tapi petani sebenarnya sudah berdoa, maka yang ditakdirkan itu ketika orang ini ditakdirkan oleh Allah gagal panen dan petaninya berdoa sebelumnya, maka boleh jadi gagal panennya ini ada gagal panen yang ringan. Tetap gagal panen karena yang ditentukan Allah akan terjadi. Tapi ringan gagal panennya. Tidak kemudian menjadi rugi besar. Ya gagal panen tapi kemudian ringan. Ya ada satu bidang tanah kemudian pohonnya tidak berbuah dan sebagainya, tapi yang lain tetap berbuah. Walakin yuzassirullahu alaihi wa yarzuquhu sabra bi barakati du'a. Akan tetapi Allah meringankan cobaannya dan menganugerahkan ketabahan atau kesabaran karena doa yang dipanjatkan. Oleh karena itulah teman-teman tetap kita berdoa kepada Allah. Apakah doa merubah takdir saat? Ya, itu merubah dan tidaknya itu kehendak Allah. Tugas kita adalah berdoa. Kalaupun misalkan tetap berdoa dan takdir itu terjadi pada diri kita, maka buah dari doa berarti apa dong? Efek dari doa yang kita panjatkan kalau takdir itu masih tetap terjadi? Ada dua. Satu adalah Allah meringankan ujian itu atas diri kita. Yang kedua adalah Allah akan memberikan ketabahan dan kesabaran menghadapi ujian itu. Jadi tetap ada manfaatnya. Tidak ada kemudian menjadi syai'un abas, sesuatu yang sia-sia dari doa yang kemudian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma illa idza ta'allama man minan nujumi qadra ma ya'rifu bihil qiblah wa awqati shalah fa yajuz zalika. Nah, kembali kepada masalah ilmu nujum. Tadi ilmu nujum disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, itu ada sesuatu yang haram. Ketika menunjukkan sesuatu yang haram, kemudian Imam Az-Zarnuji mengajak kita untuk memperbanyak doa kepada Allah agar terlepas dan terhindar dari sesuatu yang haram. Kemudian menjelaskan lagi, balik lagi kepada ilmu nujum. Ilmu nujum itu boleh dipelajari ketika tujuannya bukan untuk menentukan nasib seseorang. Akan tetapi dipelajari untuk menentukan arah kiblat, kemudian untuk menentukan waktu sholat, termasuk juga untuk mengetahui posisi di mana daratan kalau kita berada di tengah lautan atau di tengah padang pasir, itu lihat bintang. Itu adalah lihat bintangnya di sana. Gitu, bintang. Mas FKR bintangnya apa?
Scorpio. Eh? Scorpio. Berarti dia sudah membuka-buka catatan dengan ramalan-ramalan itu. Nah, itu kita tidak bisa mempercayai ramalan. Sekalipun saya Taurus, kok tahu April? Ya tidak bisa menjadi tahu. Nah, itu yang dibesar-besarkan yang seperti itu. Karena itu mengajak, itu termasuk bagian daripada ramalan bintang. Mengajak untuk tidak percaya terhadap takdir yang telah ditentukan Allah SWT. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi fayajuzu, adapun mempelajari ilmu pengobatan itu boleh. Li'annahu sababun minal asbab fayajuzu ta'allumuhu kasairil asbabi qad tadawa an-nabi. Kenapa mempelajari ilmu kedokteran kok boleh? Karena mempelajari ilmu kedokteran ini adalah menjadi salah satu sarana untuk seseorang boleh sembuh dari sakitnya. Itu boleh. Maka nanti kita dapat istilah ilmu menurut Imam Az-Zanuji, mengutip dari ulama adalah ada dua. Ilmu syar'i yaitu fikih, kemudian ilmu badan yaitu ilmu tibbi, kedokteran ini. Jadi, kemudian kedokteran ini kemudian dijabarkan menjadi banyak hal. Bukan, saya kira tidak ada maksud untuk mendikotomi ilmu, tidak memecah-mecah ilmu satu dengan yang lainnya. Karena Rasul juga mengajarkan pengobatan pada kita. Kalau sakit ini, ya ini. Tapi dalam istilah orang Arab jahiliyah, akhirud dawa al-kai. Akhirud dawa kai. Akhir dari pengobatan adalah dibakar dengan api. Kalau ada satu anggota tubuh yang sakit gak sembuh, udah dibakar. Bagian yang sakit itu dibakar. Membakarnya bukan dibakar dengan api terus dipanggang, enggak. Jadi besi dipanasi dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Itu akhir dawa sakit luar biasa. Sekarang kan menjadi tidak seperti itu. Waqad haki an Syafi'i rahmatullahi alaihi. Tadi yang saya sampaikan, Imam Az-Zanuji menghikayatkan dari Imam Syafi'i. Beliau pernah berkata, al-ilmu ilmani, ilmu ada dua. Ilmu fiqhi lil adyani. Yang pertama adalah ilmu fikih untuk mengetahui tentang agama, urusan agama. Wa ilmu tibbi lil abdan, dan ilmu kedokteran, ya, kedokteran ilmu pengobatan untuk mengetahui kondisi badan. Wa ma wara zalika bulghatul majlisi, adalah ilmu selain dari dua tadi, ada menjadi pelengkap majlis, menjadi ilmu pelengkap, menjadi ilmu pelengkap di sini. Ya, nah, itu menjadi ilmu pelengkap. Boleh nggak mempelajari ilmu pelengkap? Boleh, tapi yang asas tidak ditinggalkan. Gitu. Kalau ini kan menurut Imam Az-Zanuji, boleh jadi menjadi misalkan Imam Ghazali berbeda lagi. Kemudian pada kitab yang ini tidak akan berbeda lagi. Nah, bagaimana dengan ilmu? Wa amma tafsirul ilmi fa huwa sifatun yatajalla bihal madhkuru liman qamat hiya bihi kama huwa. Ilmu itu adalah sifatun yatajalla, kondisi yang rupa yang jika dimiliki seseorang maka menjadi jelas apa yang diketahuinya. Kita menjadi orang berilmu ketika mengetahui sesuatu itu dengan jelas. Maka ilmu adalah sesuatu yang dipakai untuk mengetahui sesuatu yang menjadi jelas apa adanya. Syubhat, nah sebab itu kalau tidak mengetahui hukum halal dan haramnya. Tapi ketika memiliki ilmu menjadi jelas, oh ini halal, bukan syubhat lagi. Ini halal, oh ini haram, tidak syubhat lagi, tapi sudah jelas ada ilmunya. Sedangkan wal fiqhu ma'rifatu daqaiqil ilmi. Sedangkan fikih adalah mengetahui tentang detail-detail ilmu tadi. Oleh karena ini dari sini kita bisa membaca bahwa Imam Az-Zanuji itu menyampaikan kepada kita ilmu fikih itu penting loh ya. Ilmu fikih itu ya bagian daripada ilmu hal yang harus dipelajari, bukan pelengkap. Dia menjadi penting, apalagi seorang muslim. Menjadi penting untuk dipelajari. Nah, ini sebelum akhir dari bab yang pertama. Qala Abu Hanifah rahmatullahi alaihi, al-fiqhu ma'rifatun nafsi, ma laha wa ma 'alaiha. Kenapa ilmu fikih menjadi penting? Mengutip dari perkataan Ibu Abu Hanifah, fikih adalah al-fiqhu ma'rifatun nafsi, pengetahuan tentang jiwa, tentang diri, pengetahuan tentang diri, malah wa ma 'alaiha, apa yang bermanfaat bagi diri dan apa yang membahayakan bagi diri seseorang. Itu ilmu fikih. Maka orang yang paham terhadap ilmu fikih disebut dengan faqih. Paham terhadap ilmu fikih. Wa qala mal ilmu illa lil amali bihi. Maka dikatakan bahwa oleh Imam Abu Hanifah, ilmu itu tidak bermanfaat kalau tidak diamalkan. Jadi ilmu tidak manfaat. Orang disebut alim, orang yang berilmu ketika mengamalkan ilmunya. Maka alim itu kan, mohon maaf, kadang diartikan berbeda dengan cendekiawan. Apakah beda? Tidak. Beda dengan pemikir lagi. Ya, istilah kalau kita kembali pada Al-Quran, alim,
wa ma innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, itu definisi untuk alim. Orang yang bertambah ilmunya dan semakin takut kepada Allah, dan ketakutannya itu diwujudkan dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu menjadi orang yang alim. Bertambahnya ilmu, semakin bertambah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mal ilmu illa lil amali bihi, enggak ada manfaatnya menjadi orang yang berilmu kalau tidak diamalkan. Tidak ada manfaatnya ilmu bahwa menutup aurat wajib kalau tidak diamalkan. Tidak ada manfaatnya bahwa memakan yang riba itu haram akan diperangi oleh Allah kalau tidak diamalkan. Jadi ilmu kita menjadi bermanfaat kalau diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajli lil ajli. Sedangkan mengamalkan ilmu itu adalah bisa berwujud meninggalkan orientasi duniawi untuk mendapatkan ukhrawi. Jadi memang orientasinya adalah akhirat. Kita berada di dunia, benar. Yang kita lakukan di dunia ini adalah untuk menjaga kemaslahatan kita di akhirat nantinya. Kalau di akhirat selamat, maka perilaku di dunia akan menjadi selamat. Asalnya demikian itu. Orientasinya adalah orientasi ukhrawi. Maka fayam bagi lil insani alla yakfula an nafsihi, oleh karena itu kita jangan lengah terhadap diri sendiri. Pikir banyak, perhatikan diri kita. Apa yang bisa menyelamatkan lisan kita, apa yang bisa menyelamatkan lidah, tangan dan juga kaki kita dan anggota badan kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita jaga. Untuk bisa menjaga itu kan harus tahu ilmunya. Seperti itu ya. Kemudian ma yanfa'uha wa ma yadurruha, apa yang bermanfaat dan apa yang membahayakan. Fi ulaha wa ukhraha, baik di dunia maupun di akhirat. Wa yastadlibu ma yanfa'uha wa yastadiba amma yadurruha. Oleh karena itu, sehingga ketika kita sudah memiliki ilmunya, kita bisa memposisikan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, melaksanakan yang bermanfaat bagi diri sesuai dalam perspektif syariat, dan meninggalkan yang membahayakan dalam perspektif syariat bagi diri kita sendiri. Jadi bukan kita yang menentukan ini baik ini tidak. Sebagaimana kalau misalkan izin, saya tidak ikut kajian, misalkan taklim, saya izin, ngapain? Mau olahraga gitu. Olahraga bisa dilakukan kapan-kapan gitu. Ya bermanfaat, iya bermanfaat, tapi dalam sekarang ini tidak menjadi lebih bermanfaat daripada ikut kajian. Malam pun boleh olahraga di rumah, di kamar, itu bisa juga. Kala yakunu aqluhu wa amaluhu hujjatan fayazdadu uqubatan. Agar apa? Agar kelak akal dan amal perbuatan itu tidak menjadi alasan yang membebani dirinya sehingga memperberat siksanya. Orang yang kemudian banyak alasan untuk meninggalkan kewajiban. Beralasan untuk meninggalkan kebaikan. Orang yang banyak beralasan untuk meninggalkan kebaikan, maka sebenarnya dia membebani dirinya sendiri di hari akhir nanti. Mengajak badannya untuk meninggalkan kebaikan, melakukan yang tidak lebih baik, berarti kan nanti badannya harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan itu. Ya. Na'udzubillahi min sakhatihi wa iqabihi, dan kita berlindung kepada Allah dari murkanya dan juga siksanya. Wa qad warada fil manaqib bil ilmi wa qada'ihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhurah, dan banyak ayat-ayat dan juga hadis yang menentukan, yang menguraikan terkait dengan keistimewaan dan keunggulan ilmu. Nah, ini yang disebut oleh Imam Az-Zarnuji, memang banyak kitab seperti Ihya Ulumuddin, itu juga membahas terkait dengan masalah ilmu juga. Dr. Yusuf Qaradawi pun punya karya terkait dengan masalah ilmu juga. Dan juga ulama Nusantara itu juga memiliki karya tentang ilmu. Misalkan seperti adab ilmu yang pernah dibahas oleh Ustaz Tulus Mustafa, karya dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, itu juga banyak karya yang berkaitan dengan ilmu. Tapi taklim ini lebih awal. Inilah teman-teman jamaah rahimakumullah berkait dengan bab yang pertama, apakah itu ilmu, yang kemudian pada pekan berikutnya perlu kita tata masalah niat. Faslun fi niyyah fi halit ta'allum. Niat ketika kita belajar. Ini menjadi ruhnya. Jadi terkait dengan ruh dalam belajar. Jadi kita masuk pada ini, Mas FKR, berkaitan dengan beberapa pertanyaan terkait dengan kondisi. Pertanyaan yang masuk adalah dalam proses belajar mengajar kan gini, dalam tholabul ilmi seharusnya ya santri atau mahasiswa atau pelajar itu kan harus mengetahui terkait dengan akhlak, adab. Gini, kenapa ada kecurangan menyontek ketika ujian? Boleh jadi singkat jawabannya adalah karena mereka tidak memiliki akhlak ketika dalam bertholabul ilmi. Pernah nggak
kemudian kita mendapatkan, memang dulu ketika misalkan ulama-ulama terdahulu kalau belajar kan nggak ada ujiannya, ya belajar gitu. Belajar tidak diuji gitu. Kenapa? Karena keseriusan mereka adalah sudah terlihat. Keseriusan beliau itu sudah terlihat. Satu video yang pernah kita lihat, misalkan bagaimana seorang santri setor hafalan kepada gurunya. Ini kalau nggak salah dari kondisi memang di Afrika, tapi saya tidak tahu tepatnya di Sudan atau di mana. Jadi gurunya sedang membajak tanah sih kering, kering-keringnya kan tetap bagaimana bisa ditanam kering. Ya santrinya tetap mengikuti sambil menghafal Al-Quran, murjaah gitu. Ya karena ada keseriusan, ternyata kekurangan fasilitas tidak menghalangi untuk tetap belajar. Nah, terkait dengan adab, apakah berarti mengkaji taklim muta'alim menjadi hukumnya wajib? Ketika kondisi gini, melihat kondisi fenomena para thalibul ilmi, jadi tidak hanya di pondok pesantren, tapi juga secara umum, yang kemudian tidak mencerminkan akhlak yang baik, karena masih ada yang berbuat curang, berbuat gish, kemudian menjadi tidak hormat pada gurunya, kemudian tidak bisa memperlakukan guru dengan baik, memperlakukan ilmu dengan baik, bagaimana menuntut ilmu dengan baik, apakah dan hukumnya wajib untuk mempelajari taklim muta'alim? Kalau hukumnya wajib mempelajari akhlak, iya. Jadi akhlak qoblal ilmu, al-adab qoblal ilmu. Jadi mempelajari akhlak atau adab itu menjadi wajib sebelum belajar. Tetapi apakah ada yang dipelajari itu ketika mempelajari akhlak harus kitab taklim muta'alim? Jawabannya juga tidak. Boleh kitab yang lain. Yang di dalamnya itu mengajarkan terkait dengan akhlak, etika dalam thalabul ilmi. Imam Az-Zanuji aja menyebutkan kitabnya Nasiruddin Abdul Qasim tadi dengan kitab akhlak sendiri. Itu menjadi penting terjadi. Tidak harus mempelajari kitab akhlak, kitab taklim muta'alim. Kalau memang ada di rumah taklim muta'alim, maka silakan dibaca tentang adab. Kalau di rumah misalkan ada kitabnya babul ilmi, Ihya Ulumuddin, boleh juga. Karena saya juga memilikinya itu. Kalau misalkan kitab yang lainnya terkait dengan akhlak thalabul ilmi, boleh dibaca. Tapi ilmu-ilmu yang berkaitan dengan masalah akhlak itu. Apakah harus taklim muta'alim? Harusnya tidak. Menjadi tidak satu keharusan. Harus kitab yang berjudul taklim muta'alim. Tapi menjadi penting mempelajari akhlak. Nah, sekarang kita ini berada di kelas taklim muta'alim yang di dalamnya ada akhlak. Insya Allah kalau sudah selesai mengkaji kitab taklim muta'alim ini, tentunya diharapkan, jangan diharapkan, ada perubahan akhlak dalam berthalabul ilmi. Tidak hanya menunjukkan pemahaman kita terhadap satu ilmu, tetapi bagaimana kita itu menunjukkan akhlak. Berikutnya adalah orang yang mengajarkan ilmu hitam. Bagaimana hukum orang yang mengajarkan atau menyebarkan ilmu hitam seperti santet dan lainnya? Saya kira sudah azan, Mas Rauf. Mengajarkan ya ilmu hitam sendiri saja tidak boleh dipelajari. Kapan muncul ilmu hitam? Ya ketika ada ilmu putih. Ilmu hitam berarti kan seperti ilmu nujum tadi ya. Itu termasuk kategori ilmu hitam yang tidak bermanfaat. Kemudian juga mempelajari tidak boleh karena nanti bisa menjerumuskan pada kesyirikan dan bisa kekufuran. Kemudian apalagi mengajarkan. Kalau mengajarkan orang yang adal alal khairi kafa'ilihi, pahala orang yang menunjukkan kebaikan itu seperti orang yang melakukan kebaikan itu, maka balasan bagi orang yang mengajarkan keburukan kemudian dilakukan oleh yang diajari, maka yang ngajar juga mendapatkan dosa selama ilmunya itu dilakukan. Si A mengajarkan ilmu hitam kepada si B. Si B ini melakukan ilmu hitam terus, ya si A juga dapat dosa selama ilmu hitam itu dilakukan oleh si B. Si B juga berdosa juga. Ilmu hitam. Kalau sabu hitam beda lagi ya, sabu hitam. Nah, kalau sabu hitam dalam kata ada kuning, biru, putih, hitam ya. Itu beda lagi. Maka ilmu. Oleh karena itulah kemudian ulama kemudian ada yang berpendapat terkait dengan ini. Pertama kali terjadi pembunuhan itu kan zamannya Qabil dan Habil. Yang kemudian kita dapatkan riwayat bahwa Qabil itu kan membunuh Habil, betul kan? Yang dibunuh kan Habil, yang sedekahnya kemudian diterima oleh Allah. Maka ketika terjadi pembunuhan yang berdasarkan atas kebencian satu orang pada orang yang lain, yang terinspirasi atau ini adalah sama dengan kasusnya adalah Qabil membunuh Habil, maka Qabil dapat dosa daripada orang yang membunuh pada masa-masa setelahnya. Ada pendapat ulama seperti itu. Maka bahayanya kalau kita mengajarkan naudzubillah keburukan pada orang lain dan orang itu melakukan keburukan itu, ya kita menanggung dosanya. Tapi kalau kita mengajarkan kebaikan dan kebaikan itu dilakukan oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut. Misalkan ini ibu-ibu. Untuk calon ibu-ibu, calon Mahmud, Mbak Fitri, Mbak Hani dan yang lainnya, tidak heran ketika seorang ibu itu, Mahmud, Mamah muda, itu mengajarkan anaknya
untuk bisa membaca Al-Fatihah itu dari tangan dia sendiri. Anak sudah didampingi baca Al-Fatihah sebelum anak ini belajar di tempat lain, di TPA, TPQ. Tapi dia di rumah diajarin sendiri. Diajarin dulu, dibacain dasar-dasar bacaan seperti abatasa itu. Diajarkan paling tidak adalah Al-Fatihah. Kenapa? Alasannya sederhana. Ketika anaknya sudah bisa membaca Al-Fatihah dan satu surat pendek, maka selama anak ini sholat, tumbuh dewasa, remaja, dewasa, dan selama dia sholat kan membaca Al-Fatihah. Selama dia membaca Al-Fatihah dalam sholatnya, selama itulah ibunya mendapat pahala dari apa yang dia baca. Karena anak ini bisa membaca dari ibunya. Kemudian anaknya ini memiliki anak, sehingga cucunya juga akan bisa sholat. Ya, selama itulah neneknya, nenek yang sudah almarhumah, itu dapat pahala. Itu ilmu seperti itu. Nah, itu makanya teman-teman, ada kebaikan, ada pahala di balik setiap kebaikan yang kita lakukan. Kecil besar, itu Allah akan berikan kepada kita sesuai dengan niat kita melakukan kebaikan itu. Inilah kajian pada sore kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kemarin ada 2 pertanyaan sudah kita jawab ya. Nanti mudah-mudahan ada pertanyaan lagi sehingga nanti bisa kita jawab di akhir kajian. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.